Oke, Oke. mungkin pertama buat si Xiaomi dulu ya. Oke, pertama buat Xiaomi. Video perhatiin lagi aja sih. Soalnya ya Samsung udah punya nama lah masa. Gitu Oke, ya. jangan terlalu pede lah gitu. Hai semua, gua Wasa. Selamat datang di segmen baru WCC, Wasa Call Center. Sementara ini sih yang gue namain ya, WCC. Masih belum tahu juga sebenarnya baiknya apa. Teman-teman kalau ada saran nanti tulis aja di kolom komentar ya. Jadi kemarin itu gue sempet live di Instagram Story. Gue pengen bikin konten baru. Selama ini kan gue suka balesin komentar teman-teman itu by ya chat, maksudnya bukan by chat ya, by ketikan, baik di Instagram ataupun di YouTube. Nah kali ini gue pengen coba berinteraksi langsung sama teman-teman. Kita ngobrol lah, ibaratnya tuh kayak harusnya sih bikin podcast, cuma kayaknya kalau podcast sama orang-orang yang dikenal dulu kan kayak bosan aja gitu. Gue pengen nelpon teman-teman, jadi nanyain soal gadget lah, gadget yang lagi dipakai apa, ada kesukaannya dari handphone yang dipakai itu apa, atau ketidaksukaan sama handphone itu apa, sama yang paling penting adalah gue pengen denger dari teman-teman tuh kira-kira ada masukan nggak sih buat vendor yang mungkin handphone itu lagi teman-teman pakai. Jadi intinya dari video ini tuh biar mungkin ya kalau ada vendor smartphone yang nonton video ini bisa mendengar juga. Makanya namanya itu adalah Wasa Call Center atau ibaratnya suara konsumen lah. Terus kemarin itu udah banyak banget yang DM ke gue nomor handphonenya. Malam ini gue akan telepon beberapa dan kita akan ngobrol gimana nantinya ya. Ini teman-teman nonton aja ya, semoga ya rame lah video ini. Terus juga sorry kalau setupnya ini masih seadanya karena masih ya coba-coba aja lah gitu ya. Kita telepon nomornya, sumpah gue deg-degan. Udah malam soalnya, hampir 9:30. Wah nyambung, diangkat nggak nih? Halo. 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 Oh, iya. Halo, Assalamualaikum. Wasa ya. Anjir udah langsung ketebak aja. Wah, cuy, Iya. apa kabar? Baik, Bang. Baik. Ini siapa nih nama ini? Bagus yang Bagus. Samsung. Oh bagus. Oh iya. Gus, Iya, Bang. kemarin berarti lo sempet nonton live Instagram gue ya? Iya, sempet tapi udah akhiran banget sih. Ah. Akhiran banget sih. Oke. Iya. Oke, jadi kita langsung aja nih Gus. Gimana, Bang? Lu lagi pakai handphone apa sekarang? Gua lagi pakai ini sih, Bang, buat dari driver ya. Ya. A33 5G sama A71. A33 sama A71. Iya. Mojur, Samsung banget. Dua-duanya Samsung aja gitu, nggak ada yang pakai iPhone? Maksudnya satu Android, satu Enggak, iPhone Bang. gitu? Dua-duanya Android? Oh, enggak. Iya, dulu Android. Karena emang kalau dari gue pribadi, Bang, ya, gue nggak suka iOS, nggak suka dikekang. Oke. Yang pertama. Dulu pernah pakai pas zaman-zaman iPod Touch 5 tuh keluar, terus pernah pakai 6S juga. Kayak enak aja, Bang, feel-nya nggak dapet gitu. Feel-nya nggak dapet. Oke. Feel-nya nggak dapet. Kalau gue tanya balik, sekarang lo pakai A33 sama A71. Iya. Ya, kalau A33 sama A71. kalau suruh buang satu, lo pilih pakai satu aja, pakai yang mana? Gue mah pilih A71 sih. A71-nya. Ketimbang A33. Iya. Oke, berarti lanjutannya gue akan nanya yang lo suka banget dari A71 sama yang lo nggak suka banget dari A33 itu apa? Yang gue suka banget dari A71, pertama buat dipakai. Walaupun itu kan handphone umurnya udah 2 tahun ya, sekitar 2 tahun ya. Buat dipakai di tahun 2022 ini masih enak banget, Bang. Masih smooth banget walaupun refresh rate-nya belum 90 Hz juga. Oke. Terus buat multitasking juga nggak nge-loading ulang. Gitu. Nah, terus masih dapat software yang baru juga. Update-nya, Masih security patch. Ya, April masih dapat, April tahun ini. Oke. Apalagi ya. Banyak ya? Desainnya sih, Bang, enak, Bang, dipegangnya tuh. Oke, A71. Pokoknya pas zaman-zaman yang A51, A71 tuh desainnya enak-enak, Bang, dipegangnya. Dapat aja di tangan feel-nya. Desainnya lu suka berarti, oke. Nah, Iya. kalau yang A33-nya yang lu nggak suka apa? Sampai kalau suruh milih salah satu dari dua itu A33 aja yang lu buang gitu. Kalau A33 yang pertama, selera ini mah ya. Iya, nggak apa-apa. Masalah Infinity display-nya tuh. Oke, displaynya. Tampilannya aja sih kayak Samsung kenapa ngasih layar itu minimal pakai punch hole lah gitu ya, Infinity O display. Tapi dia ngasihnya Infinity U gitu. Oke. Sebenarnya nggak begitu masalah sih, yang waktu itu gue juga pernah ceritain di DM juga ya, di DM ke Bang Wasa juga. Nggak begitu masalah, itu selera aja. Tapi
sayang aja gitu di harga segitu Samsung berani banget udah nggak ngasih charger, nggak ngasih anti gores, terus nggak ngasih apa tuh namanya casing juga, tuh kardusnya juga gue ngalamin, duh begitu banget gitu. Desainnya masih jadul juga, itu selera gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Maaf nih bang, ada tukang roti bang. Oh, santai, nggak apa-apa. Emang biar ini teman-teman yang nonton juga tahu kalau ini emang apa adanya gitu loh. Oh iya. Nah, dah. Oke, pertanyaan terakhir dari gue nih ya. Lu pakai pengguna Samsung, lu ada harapan apa nggak buat Samsung atau buat vendor lain juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Harapan atau ada komplain nggak sih untuk vendor smartphone yang ngejual resmi produk-produknya di Indonesia gitu? Kalau harapan mungkin kalau buat Samsung nih ya berharap banget gue. Oke, Samsung. Update softwarenya rutinin lah, minimal satu bulan lah. So security patch lah. Karena waktu itu pernah nonton di ini juga ya di Gadgetin. Dia bilang ada salah satu petinggi lah di service center Samsung bilang katanya selama HP-nya masih ada di pasaran, software update bakal selalu disupport. Selain software update juga ada spare part dan yang lainnya. Tapi menurut gue ya faktanya masih ada HP-HP jadul juga bang, kayak yang kayak apa Galaxy J lah minimal. Galaxy J kalau nggak kayak A8 itu software update-nya udah di stop gitu sama Samsung. Walaupun emang ya kita tahu lah paling HP-HP kayak gitu cuma 2 tahun lah ya maksimal dapat support update OS, tapi minimal security patch lah itu maksud gue ngiranya itu kayak nggak sesuai sama marketingnya mereka yang mereka omongin di videonya Bang David itu. Oke, selama masih dari pasaran berarti gitu ya ngomongnya waktu itu. Iya, kalau nggak salah itu sepemahaman gue kayak gitu. Gitu. Terus juga kalau harapan, kalau kritik lebih ke Xiaomi sih bang. Kritiknya buat Xiaomi, oke. Coba apa? Seru nih, seru. Pernah pakai Xiaomi juga, lumayan sering pernah pakai Note 10s. Itu bugnya emang nggak pernah hilang ya di MIUI itu. Kalau dari gue pribadi emang suka gadget juga bang dari SMP. Jadi lumayan ngikutin. Jadi ada sharing-sharing sama teman-teman tuh. Keluhannya banyak banget pengguna Xiaomi gitu yang mulai dari icon aplikasinya suka hilang, suka tiba-tiba bener-bener hilang. Perbaikan software, oke lah, icon muncul nih. Nah, tiba-tiba kameranya tuh ya begitulah ala kadarnya gitu. Ada aja masalahnya. Karena waktu itu gue pakai Note 10s juga, kita ngerekam video, itu kameranya itu bubble gitu. Waktu itu kok nggak salah QHD 30 fps, jadi ya nggak tinggi-tinggi banget resolusinya, tapi emang ngebubble. Tapi setelah itu ada update software udah bagus lagi, tapi muncul lagi bug yang lain, kayak kadang speaker atasnya kadang suka mati, kayak gitu. Oke. Sip, berarti kritikan lebih ke Xiaomi. Kritikan ke Xiaomi, terus kalau tadi Samsung harapannya biar terus ada minimal security update lah ya buat handphone Samsung yang masih beredar di pasaran, gitu ya kenanya ya. Iya, lebih diperhatiin lagi aja sih. Soalnya ya Samsung udah punya nama lah, masa. Gitu ya. Jangan terlalu pede lah gitu. Oke. Gitu aja sih. Jangan terlalu pede. Oke. Wah, thank you banget nih, Gus. Ini gua nelpon juga malam-malam. Sorry kalau ganggu ya. Enggak bang, santai aja. Ya wes kalau gitu gue coba lanjut telepon yang lain. Bagus, thank you banget udah bantuin gue juga di video pertama ini. Stay safe, sehat-sehat buat keluarga, buat lu juga ya. Oke, siap bang, makasih bang. Oke, sama-sama, gue juga ya, makasih. Assalamualaikum. Iya bang, salam. Bagus ya di penelpon pertama dia pakainya Samsung, kritiknya buat Xiaomi. Cakep. Oke, lanjut sekarang kita mau nelpon yang kedua. Kita cari dulu yang mana nomornya. Tidur jangan-jangan nih. Maaf, Wah, nomor yang ada jadi Bamba. 2 kali nggak diangkat, udah skip. Berarti kita cari nomor telepon yang lain. Apa mungkin gue dikira ini kali ya, pinjol. Atau orang, diangkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin sempet DM ke siapa gitu nggak ngasih nomor handphone? Ini kayaknya Bang Wasa ya? Kayaknya. Cuy, thank you lo tapi sebelumnya udah bantuin gue di konten baru ini. Berarti lo tahu dong tujuan gue nelpon ini mau ngapain ya? Udah tahu. Oke. Ini dengan siapa dulu dong? Ini Dewa. Oh, Dewa. Dewa api, angin, laut. Nih, Thor kayaknya Thor. Thor, petir dong serem. Oke, Dewa, kita langsung aja ya. Lu nggak lagi sibuk kan? Ini tadi lagi bikin mie nih. Bikin mie? Ya. Melar dong mie ntar. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah, Dewa, sekarang tuh Anda sedang menggunakan handphone apa? Sekarang
yang lagi dipakai telepon ini Mi 10 Pro. Mi 10 Pro. Mi 10 Pro aja atau ada handphone lain lagi? Jadi lu pakainya satu atau dua handphone atau tiga gitu? Asalnya sih pakai dua, cuma sekarang satu. Yang satunya lagi Realme 3. Oh, Realme. Jadi dua-duanya Android ya? Iya, betul. Oke, tapi yang sekarang aja deh yang lagi dipakai nih Mi 10 Pro. Kenapa lo milih Mi 10 Pro sama ya apa yang paling lo suka dari handphone inilah sampai akhirnya lo beli? Pertama sih lihat di review-review gitu, kayaknya fiturnya itu komplit banget gitu. Dari SoC-nya yang udah flagship banget gitu. Terus kameranya juga lumayan, lihat di review-review itu, stabilnya bagus gitu, fiturnya ada ya stabil lah pokoknya ya, ada stabilizernya. Cocok lah berarti performa sama harganya menurut lo ya? Nah terus harganya malah cuma segini nih gitu, jadi ya udahlah nabung akhirnya kebeli juga. Waktu itu kebetulan kebelinya juga beli bekas juga nih. Terus kira-kira sampai sekarang pemakaian udah berapa lama bro? Sekarang udah paling tahun lah. Udah setahun dan nggak ada masalah dari awal lo beli tuh sampai sekarang? Kalau selama ini sih gak ada masalah, paling performa baterainya nih makin hari makin turun aja nih. Kalau baterai sih sebenarnya udah umur lah ya. Namanya juga itu hukum fisika berlaku sih sebenarnya. Apalagi nih tiap hari nonton YouTube aja terus. Oh, nonton YouTube terus. Seru-seruan doang gue. Seneng lihat ini nih. Apa tuh? Kebetulan mau beli sepatu juga nih. Jadi kemarin sempat lihat review-review Bang Wasa juga. Oh, udah lama sih gue nggak bikin video sepatu lagi tapi emang. Terus pertanyaan selanjutnya adalah yang lu nggak suka justru dari Mi 10 Pro ini apa? Yang nggak suka sih, mungkin sering gitu ya, sering bug. Ini mungkin isu-isunya Xiaomi nih. Bug apanya nih? Kadang kalau kita lagi main gitu, lagi sosmed gitu, kadang-kadang dia error, dia kadang nggak bisa kepencet apa-apa gitu. Jadi harus di lock screen dulu, terus dibuka lagi screennya baru bisa gitu ya. Itu cukup mengganggu juga sih, cuma ya gak apa-apa lah. Berarti bukan di main game ya, melainkan lu lagi mainin handphonenya aja, pokoknya lagi surfing, entah lu main Instagram ataupun YouTube ataupun Facebook kayak gitu-gitu, tiba-tiba touch-nya jadi nggak bisa gitu ya? Gitu, bener. Kalau lagi main game sih, so far sih lancar-lancar aja ya, enak. Baik. Ke pertanyaan terakhir, lu ada saran atau kritik nggak buat vendor mana terserah dari lu? Mau Xiaomi juga nggak apa-apa, atau mau ke Samsung, atau mau ke Oppo, Vivo, yang lain-lainnya terserah, utarain aja bro. Tenang aja, muka lo nggak kelihatan di sini, nama lo doang sih yang kelihatan. Bebas, bebas. Pertama buat si Xiaomi dulu ya. Pertama buat Xiaomi. Mungkin kalau mau buat OS-nya atau MIUI-nya itu lah ya, coba dulu lah sendiri gitu. Jangan langsung main ke customer aja gitu. Ini ya banyak bug-bug ini cukup ganggu juga, dan nggak ada update gitu, sampai sekarang nggak ada update. Oh, berarti udah sempet lama lu ngerasain kayak screen-nya nge-freeze gitu ya? Nggak bisa disentuh? Cukup agak sering juga nih, kadang-kadang lagi ngechat gitu, lagi ngetik tiba-tiba diem, aduh. Ganggu juga ya. Baik. Terus ada lagi? Kalau buat Xiaomi sih. Itu buat Xiaomi. Kalau buat vendor lain mungkin kayak Samsung nih, Samsung. Samsung nih mulai goib nih. Oh, goib. Apanya nih? Barangnya? yang terbaru kayak apa yang 73 tuh yang 5G tuh apa? Goib apanya? Nah, barangnya? Teman-teman tuh udah mulai curhat tuh, kayaknya jarang ditemui ini di Erafone gitu. Oh, berarti offline-nya itu barangnya sering nggak ada. Betul. Nah, lu daerah mana sih? Bandung. Lu Bandung, baik. Pertama tadi kritik buat Xiaomi, terus kedua kayak komplain buat Samsung. Ada lagi atau sudah? Udah kayaknya sih. Udah itu aja. Oke, kalau begitu. Semoga nanti Samsung dan Xiaomi juga nonton video gue ini. Pasti sih nanti gue akan mention juga, nanti gue share ke Instagram lah pokoknya. Gitu ya. Dewa, thank you banget nih udah bantuin konten gue. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seru juga ya. Samsung tadi yang pakai bentar, ya nelpon pertama dia pakai Samsung, keluhannya buat Xiaomi. Terus nelpon kedua pakainya Xiaomi, ada keluhan juga buat Samsung. Kita coba telepon orang yang ketiga ya. Bukan orang ketiga di dalam suatu hubungan, bukan. Kita nelpon customer yang ketiga. Oh, nyambung ya. Semoga yang ini bukan Samsung dan bukan Xiaomi ya. Biar seru aja gitu. Halo?
Halo, Assalamualaikum. Halo, Boleh tahu dengan Bapak siapa ini? dengan Gali, Pak Gali atau Mas Gali saya manggilnya? Mas Gali. Mas Gali, berarti Mas orang Jawa? Sunda, Sunda. Sunda. Bang Wasa ya? Dah, udah langsung ketebak baru mau nanya. Mas Ya. Gali, lokasi di mana, Mas? Di Kuningan, Jawa Barat, Bang Wasa. Kuningan, Jawa Barat. Kirain Kuningan Iya. di Jakarta sini, Mas. Jauh berarti ya? Oh, kan agak susah juga, guys, kalau misalkan ngundang dari Kuningan ke sini gitu loh, repot. Ya, Oke, Mas Gali, berarti tahu dong di sini saya nelpon mau ngomongin apa. Berarti kan sempat ngelihat kemarin postingan saya di Instagram ya? iya, iya. Oke, jadi langsung aja nih ya. Mas Gali, sorry ya sebelumnya nih nelponnya malam-malam, Mas. Kali lagi istirahat nih. Siap, siap Bang Wasa. Boleh ya nanya-nanya sebentar ya, Mas ya? Boleh, siap. Oke, Mas. Sekarang tuh lagi pakai handphonenya apa? Yang dipakai telepon deh nih. Yang dipakai telepon Samsung A71. Cuman A71. punya satu lagi iPhone XR. iPhone XR. Terus ada satu lagi atau dua lagi? Udah sih cuma dua yang sering dipakai. Oke, berarti pengguna Android dan iOS secara bersamaan. Oke, mau nanya gini, Mas. Kalau A71 ataupun XR ini mesti salah satu yang Mas pilih, mana yang Mas buang? Kalau sekarang sih kayaknya lebih mending A71. Soalnya buat kerja juga lebih beratnya ke A71. Kalau XR cuman buat pakai sosial media aja. Mas tuh berarti lebih nyaman pakainya itu Android ya? Iya, Nah, kalau nomor kerjaannya atau semua orang-orang kerjaannya itu taunya adanya di XR, berarti XR yang di-keep, Android yang dibuang. enggak sih, soalnya Enggak juga. tetap Android lebih sering dipakai buat kerja sih Mas. Kayak misalkan karena tuntutan kerjaan juga banyak aplikasi yang nggak support iOS, misalkan untuk absensi online, Ya. adanya khusus di Android aja gitu, nggak support iOS gitu. Oh, I see, ngerti. Nah, terus Kayak misalkan apalagi? buat ngedit spreadsheet kayak gitu enak di Android sih kalau saya pribadi gitu. Kalau pertanyaan selanjutnya dari saya, di A71-nya itu berarti yang paling Mas suka itu apa? Sama yang paling nggak Mas suka itu apa? Kalau dari yang paling suka, yang pasti dari user interface Samsungnya itu kerasa banget ya, maksudnya enaknya, entengnya gitu. Beda lah, pernah juga dulu pakai HP Oppo, Vivo dan lainnya, lebih enak aja user experience One UI-nya gitu sebetulnya. Paling kalau yang nggak sukanya, kalau untuk seri A sekarang ya khususnya A71, mungkin dari materialnya kali ya Bang Wasa ya. Material. Lebih ke, iya dari materialnya aja sih sebetulnya. Karena kalau dari pemakaian sih nggak begitu berat juga, game juga nggak terlalu hobi game juga gitu, jadi ya paling ke materialnya aja sih yang ngerasa wah kayaknya murah gitu loh maksudnya. Tapi kan tetap pakai casing kan? Pakai cash sih, Tahu kan? cuman rasa ringan bangetnya tuh Oh. gitu loh. Oke. Dibanding XR sih lebih kokoh XR gitu maksudnya. Lebih solid XR gitu ya. Nah, kalau balik lagi ke XR-nya, yang Mas suka banget dari XR sampai dibeli dan ya yang Mas nggak suka sama XR itu apa? Paling bisa rekam video 60 fps, udah itu aja sih sebetulnya. Yang XR? Yang XR. Pengen nih kalau misalkan lagi perjalanan kemana pengen rekam video, kayaknya wah bagus yang resolusinya pakai 60 fps gitu aja sih sebetulnya. Oke. Terus kalau yang nggak sukanya? Yang nggak sukanya ya itu tadi, iOS nggak, kalau dikaitkan dengan kerjaan sekarang kayaknya nggak terlalu support gitu maksudnya itu gitu. Terbatas berarti ya, bener-bener kenanya. Ya, terbatas. Ya penggunaan smartphone sehari-hari bukan buat gamers lah ya, berarti lebih kenanya emang ke pekerjaan Masnya. Iya, Gitu. betul. Nah, terus nanya balik lagi. Ini jujur tadi sebenarnya saya sempat nelpon, ada juga yang pengguna A71. Dia pakai juga. Dia ngeluhin dari A71 itu adalah baterainya, karena kan umurnya juga udah lumayan. Nah, Iya, betul. kalau di Mas Gali sendiri, apakah ngerasain hal yang sama juga maksudnya soal baterainya? Atau bye-bye aja? Kalau saya sih santai aja sih Bang Wali, selama nggak lebih dari 2 kali cas sehari sih overall buat saya sih aman lah segitu Mas. Berarti sehari-hari ngecas si A71 itu dalam sehari bisa 2 kali ya? Bisa 2 kali. Itu juga paling maksimal 2 kali gitu. Oke, baik. Nah, nih ke pertanyaan yang terakhir. Sebagai pengguna Samsung dan iOS, ada kritik dan sarankah untuk Samsung mungkin? Atau dari tadi sih ada juga buat vendor lain, nggak apa-apa. Kritik boleh, saran boleh, tenang aja Mas. Nggak ada foto Mas, nggak ada muka Mas gitu. Jadi cuma nama doang, nggak akan tahu. Dan semoga orang Samsung juga nonton, atau semoga orang Xiaomi, Vivo, Oppo, yang lain juga nonton ini. Ngomong aja Mas. Kalau saya sih
karena dari dulu pernah pakai juga Samsung seri A8, terus ke seri S-nya S9 juga pernah. Jadi minimal kalau emang misalkan Samsung mau keluarin lagi next seri A-nya, minimal untuk material frame-nya lah, kasihlah yang metal dikit gitu, maksud saya tuh gitu, jangan yang emang plastik banget. Oke lah, kalau misalkan back cover-nya dikasih plastik lah nggak apa-apa, tapi minimal frame metal aja dulu biar agak kokoh lah kalau dipegang gitu loh. Terus kalau misalkan emang nggak pakai case kan, ya udah emang kalau frame-nya metal ya kelihatan rada mewah juga dibandingkan dengan frame-nya plastik, gitu aja sih kalau menurut saya. Baik. Kalau dari segi software dan lain-lain sih overall aman sih kalau untuk pemakaian saya pribadi, karena gaming juga jarang banget, ya udah. Maksudnya paling lebih ke segi material aja. Materialnya. Oke, material dan finishing berarti ya. Iya. Sip Mas Gali. Udah buat Samsung aja, nggak ada buat vendor lain? Sejauh ini sih aman lah buat Samsung aja dulu karena pakainya Samsung sih. Oke, kalau begitu. Sip Mas, thank you banyak ya. Pokoknya udah bantuin saya nih di konten baru ini. Semoga yang nonton juga rame dan makin banyak yang mau ditelepon juga ke depannya. Amin, oke siap Bang Wasa. Thank you Mas, pokoknya maaf sekali lagi kalau misalnya malam-malam nelpon. Sehat selalu buat Mas dan buat sekeluarga semua ya Mas. Siap, amin Bang Wasa, terima kasih. Sama-sama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, kayaknya di episode pertama ini emang 3 konsumen dulu ya. Asik, 3 konsumen. Ya pokoknya kayak gitulah. 3 orang dulu yang gue telepon karena udah jam 10 malam gue kagak enak. Kemarin itu di Instagram gue janjinya jam 8 mau nelpon. Ternyata gue masih ada urusan. Ngaret deh sejam. Jam 9 baru mulai. Setting, setup. Makanya ini seadanya. Ya udah baru nelpon deh jam 9 lebihan. Tapi overall jadi menurut gue sih lumayan seru ya. Terutama di video. Di episode kali ini, vendor yang terpusat banget buat diomongin adalah Samsung sama Xiaomi. Jadi sarannya dari 3 orang tersebut, ya mereka pengguna Samsung sama pengguna Xiaomi. Jadi relate gitu loh, ngasih kritik sama sarannya juga ya buat 2 vendor tersebut. Kedepannya gue pasti masih ada episode kedua lagi, podcast virtual WCC, Wasa Call Center ini. Teman-teman nanti taruh aja nomor handphonenya sama juga ke Instagram gue ya, DM aja ke gue. Tapi kayaknya sekalian handphone teman-teman yang lagi dipakai itu apa. Jadi biar kedepannya tuh ada banyak brand lah yang kita omongin ya. Jadi nggak cuma Samsung sama Xiaomi aja kayak episode kali ini. Cuma kali ini juga nggak apa-apa sih. Masih tetap seru gitu loh. Nelfonnya ke Bandung, nelfonnya ke Kuningan, Jawa sana. Ya seru aja nelpon dari Jakarta sini guys. Ya udah sih paling segini aja dulu ya episode pertama WCC, setup seadanya. Dan ini gue minta tolong juga ke teman-teman yang nonton. Ada kritik sama saran kayak gimana pun terserah. Buat kedepannya konten ini biar lebih bagus lagi, tulis di kolom komentar di bawah ya. Bolehlah kita diskusi bareng lagi nanti. Jadi ya biar makin bagus juga dan semoga yang nonton juga makin rame gitu loh. Ya, segini aja video gue kali ini. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang udah gue telepon malam-malam sih. Ya gitulah pokoknya. Nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silahkan share juga dong ya ke teman-teman. Siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.